Nggak apa-apa mas, sini saya bantuin mas. Ini naik mobil yuk. Dia jalan. David. Duh, aduh ditinggal lagi, gimana sih? Kakinya nggak apa-apa. Mau nggak? Oh, bagus ya Put. Kamu udah dipecat secara tidak hormat, malah pacaran sama dia. Apa kamu kurang? Aku bikin kamu cacat, nah? Aku mau tabrak lagi kamu. Ini kemana nih kok belum nyampe? Padahal kita nggak boleh telat. Kalau misalkan 5 menit pun nggak datang, ya aku bakal tinggalin juga deh. Daripada aku ngomel sama Pak Arif. Barusan Putri udah aku tinggalin. Fit. Aku pikir kamu bakal telat juga. Ya enggak lah, kan kata Pak Arif kita nggak boleh telat. Putri mana? Putri aku tinggalin. Kenapa kamu tinggalin? Emang kamu mau kita barengan ke taman ketemu sama Pak Arif? Hah? Selama ini yang dikasih kepercayaan itu Putri terus. Ketika ada apa-apa yang disuruh Putri, bukan kita. Kalau misalkan Putri bersama kita bareng ketemu sama Pak Arif, kapan kita bakal dikasih kepercayaan sama Pak Arif? Hah? Ya juga sih, bener banget apa yang kamu bilang. Tapi kamu yakin ini Putri gak tahu kalau kamu tinggal? Ya. Nanti tiba-tiba dia muncul lagi. Aku yakin lah. Kan tadi malam aku WA dia. Ya aku ngajak bareng sama dia. Tapi aku cuma bohongin dia doang. Oh. Ya supaya Bagus Putri sih kalau gitu. supaya Putri telah kemudian dimarahi sama Pak Arif, syukur-syukur langsung dipecat. Karena kemarin Pak Arif kan tahu sendiri kamu. Udah wanti-wanti sama kita, gak boleh telat sedikit pun. Tahu nggak? Karena kita bakal dipertemukan sama bos. Ini serius kita ketemu bos di sini? Ya, Emang gak diatur aja sih? katanya ketemu di taman. Ya udahlah, kita cuma bawaan Pak Arif aja. Apapun yang disuruh Pak Arif, ya kita lakukan. Iya juga sih. Oh ya, Tapi kalau misal nanti Putri gak dipecat, gimana dong? Terus dia ngadu sama Pak Arif. Kalau misal kamu gak jemput dia. ya kan aku bisa pakai alasan apapun, Min. Supaya Putri ya dikena marah lah setidaknya. Iya sih, kita harus dapat kepercayaannya Pak Arif juga. Masa iya Putri terus kan? Oh ya, katanya Pak Arif kemarin itu bilang sama aku kalau bos yang bakal kita temuin itu membutuhkan asisten. Ya siapa tahu salah satu dari kita yang akan menjadi asisten bos. Udah Siapa nggak? tahu ya? Masa iya 3 kandidat ini berarti yang datang ke sini? Iya Win, makanya. Kamu yakin ini valid? Ya valid lah. Kayaknya mereka mau ninggalin aku. Ya udah sih kalau gitu aku siap. Kita nggak boleh kalah saing sama Putri. Ya apapun kita harus lakukan. Tahu nggak? Kalau misalkan kita nggak melakukan apapun, ya kita bakal gini-gini aja. Kita Iya, bakal bener. kalah cepat naik jabatan sama Putri. Ya udah mending kita berangkat aja sekarang. Ayo. Ayo buruan, Min. Ya, aku pastikan Putri bakal kena omel. Tahu nggak sama Saya pasti Pak bakal dipecat sama Pak Arif gara-gara telat. Arif? Ya, Bagus sih banget. kamu tinggal. Ayo, lagi ngomongin aku ya? Putri, Putri, Kalian ngomongin aku kan? kamu sejak apa kapan? kamu kayak setan tau nggak muncul gitu? Aku juga tahu kalau
gagal dong kalau gini. Iya, ya mau gimana lagi? Kenapa sih nggak langsung jalan, malah turun? Kamu kenapa tiba-tiba muncul di situ sih? Iya kan terserah aku. Sejak kapan kamu di situ? Sejak kalian mau ninggalin aku? Kamu tahu? Ya aku denger lah. ya, Makanya apa? kalau janjian itu tepat waktu. Tadi aku udah nungguin kamu di depan rumah kamu. Malah aku telepon kamu, tapi kamu gak angkat-angkat. Maka ya aku langsung berangkat aja. Itu salah kamu. Fit, aku tahu kamu itu nggak jemput aku di depan rumah. Aku kesini nih jalan kaki ya. Dasar sih kalian apa-apaan. Kita nggak boleh kehabisan cara, kita nggak boleh kalah sama Putri. Ya udah nggak jadi berangkat nih. Oh iya, laporan yang aku suruh bawa, kamu gak bawa? Ya aku bawa lah. Mana ada aku bisa lupa sama laporan. Aku nggak pernah sedikit pun ninggalin kerjaan aku. Gitu ya. Iyalah nggak kayak kalian. Berarti Gini, jadi kalian itu punya niat buruk ya sama aku ya. Kalau kalian nggak punya niat buruk, kalian itu nggak kira ninggalin aku. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. ngapain kita punya niat buruk sama kamu? Sedangkan kita satu kantor, ya kita harus menjalin kerjasama lah. Iya, visi misi kita sama buat kembangin perusahaan yang tempat kita kerja. Kalau masalah omongan kita pas waktu di dalam mobil, mau bercanda doang. Itu bukan Putri, bukan cuma kamu namanya kan, di kantor banyak, ada Putri Adel, banyak. Iya, terus Putri yang jadi partner kalian, Putri Adel. Enggak kan? Putri aku lah. Enggak, kan dia bikin masalah kan kayaknya kemarin. Gak tahu dipecat hari ini kan gak ada yang tahu. Udah deh, kamu gak usah banyak ini, Put. Yang penting kita sekarang udah di tempat yang sama, terus kita langsung berangkat aja ke Parif. Ayo. Udah deh, kamu masuk aja. Udah buruan Nunggu masuk. di mobil aja. Mau aku Apa sih? tinggalin? Kenapa ada sensi sih pagi-pagi? Enggak, biasa aja. Ih, David, kamu gimana sih? Kamu serius gak sih? Kamu juga. Aku udah seneng barusan. Aku udah pede banget lagi juga. bakal kepilih. Udah. Aku bakal tinggalin dia di tengah jalan. Ya, kita pura-pura aja. Nyuruh. Tapi itu Putri. lebih resiko. Win, aku bakal nyuruh Putri untuk beli minuman. Kemudian kita tinggalin. Ya kalau masalah nantinya dengan Pak Arif, kita bisa atur di sana lagi. Tahu nggak? Ayo, ayo masuk. Fit, kamu gimana sih Fit? Kamu kok bisa nabrak Fit? Ya Fit gimana Fit? Bantuin Fit. aku kan juga gak tahu kalau ada orang. Ya kamu Lagian. makanya gimana sih? Nggak usah banyak ngomong, tolongin sana. Mana sih kalian nih? Udah tolong cepetan, masukin ke mobil. Gimana sih anak-anak nih? Mas, nggak apa-apa Mas, sini saya bantuin Mas. Ini naik mobil yuk. Mobilnya jalan. Fit, David, David. Duh, aduh ditinggal lagi, gimana sih? Kakinya nggak apa-apa, kita cari tempat duduk aja. Aduh, sakit ya Mas. Duh, gimana kalau kita ke rumah sakit aja yuk? Ini pasti sakit banget. Takut ada yang luka atau terkilir. Kayaknya nggak usah ke rumah sakit ya Mbak. Ya terus kemana? Tukang urut. Ayo saya bawa yuk. Tapi orang yang tadi kenapa malah kabur ya? Eh, Kamu kenal? Iya saya kenal lah, kan saya satu mobil. Ya barangkali itu cuman ya. Enggak, dia itu temen aku. Kita ada urusan kerja, terus nggak sengaja nabrak kamu. Saya minta maaf ya. Sakit banget. Aduh, sakit banget ya. Ya udah deh, mending aku minta tolong dibawa ke rumah sakit ya. Ya udah kita ke rumah sakit sekarang. Yuk. Ben, kamu gimana sih? Ini kesempatan bagus buat kita, tau nggak? Kalau misalkan kita nolongin orang itu, gimana caranya kita ninggalin Putri? Iya juga Hah? sih, tapi ini keterlaluan sih Fit, menurut aku. Tapi kalau misal orang itu minta tanggung jawab, minta visum, tapi kalau kamu bayar mahal gimana dong?
Udah, Tabrak mobil dia kena dulu. kamu gak usah berpikiran terlalu jauh ya. Ya salahnya dia kenapa? Dia tuh main HP di tengah jalan. Juga Hah? sih, dia yang salah kan ya. Ya udah, kelar masalah. Ya kita alasan aja sama Pak Arif kalau Putri berpacaran sama cowok, sama laki-laki. Ya udah, masalah itu kita harus yang belakang dulu. Yang penting sekarang Putri udah nggak ikut kita. Itu dia. Ya kita harus sedikit kejam lah sama orang lain kalau misalkan kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan. Pokoknya tujuan kita fokus sama Pak Arif dan sama bos yang bakal ketemu sama kita. Iya, Kita harus mendapatkan posisi asisten manajer. Tahu nggak? bener banget. Udah kita nggak usah mikirin yang terjadi sebelumnya. Nih, sekarang kita pikirin masa depan kita yang nanti bakal cerah banget. Karena Putri bakal dipecat dan kita udah nggak ada saingan lagi. Pastinya Putri bakal telat banget. Tentunya dia masih ke rumah sakit untuk ngurusin orang yang ya nabrakin diri ke mobil kita. Iya, dia kan yang nabrakin diri. Win, Pasti Putri udah nggak bakal kesini. Dia pasti udah sibuk banget ngurusin itu orang. sekarang modus itu bermacam-macam. Contohnya kayak barusan. Iya ya. Iya, Pak Arif kok belum ngubungi kita ya? Udahlah kita tunggu di sini aja Di sini kita nggak nyariin aja. ke taman ya. Iya. Udah yuk. Ini anak-anak dengan kalau nanti Pak Bos datang sebelum mereka, aku nggak bakalan kasih toleransi. Aku bakal kasih sanksi sama mereka karena mereka udah nggak menghargai aku dan bos aku. Lihat aja, semoga aja mereka tahu lebih apa. Pak Arif. Duduk, Ya, kok kalian cuma berdua? Iya. Pak. ya itu yang harus kita jelaskan sama Pak Arif. Sebelumnya sebenarnya kita udah dari tadi berangkatnya Pak. Dan kita mampir ke rumahnya Putri. Tapi Putri gak mau di jalan bareng sama kita dengan beralasan katanya masih mau ketemu sama temen. Iya Pak, bener Pak. Kamu bilang Putri mau ketemu temennya, sedangkan saya udah mulai kemarin wanti-wanti kalian agar datang di pertemuan kali ini. Tapi maksud saya gini Pak, hari ini kan harusnya kita libur nih Pak. Tapi kita diminta datang ke sini dan Putri kayaknya ada janji yang penting banget gak bisa ditinggal. Jadi Putri lebih memilih untuk datang ke acara itu Pak. Benar Iya. banget Pak. Itu artinya kan Putri udah nggak menghargai perintah saya. Ya mungkin karena Pak Arif terlalu memberikan kepercayaan terhadap Putri sehingga Putri menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan sama dia Pak. Maksud kamu saya pilih kasih di antara kalian? Ya, bukan gitu, bukan Pak. Pak. Itu memang asumsi kita berdua aja Pak. Asumsi aja itu Pak. Gini ya, saya itu memperlakukan karyawan karena kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, saya bakal kasih apresiasi lebih. Dan jika karyawan itu udah nggak becus kerja, udah nggak menghargai perkataan saya saya nggak bakalan respect sama dia. Tapi buktinya sekarang Putri lebih memilih jalan sama temennya atau pacarnya daripada menghadiri pertemuan ini Pak. Iya Pak. Ya, dalam hal ini saya bakal kasih sanksi sama Putri karena dia udah mengabaikan apa yang saya perintahkan untuk datang ke sini. Apalagi hari ini penting banget. Kita bakal ketemu sama bos kita. Dia itu sedang mencari asisten dan di antara kalian bertiga ini salah satu bakal saya rekomendasikan nanti untuk jadi asisten dari bos. Ini kesempatan bagus buat kalian. Ya, kalau kesempatan tersebut dikajikan sama salah satu dari kita, alangkah baiknya karena kita udah datang tepat dan tidak mengabaikan pembicaraan Pak.
Ya masalah itu ya udah otomatis dan bisa dipastikan kalau Putri udah nggak masuk daftar list saya untuk dijadikan asisten buat bos. Dan dia bakal tetap di posisi itu atau bahkan nanti saya bakal turunin jabatannya sebagai sanksi karena dia udah nggak bisa datang ke pertemuan penting ini. Jadi peluang kita berdua itu sangat besar untuk menjadi asisten Ya, bos kita, Pak. ya peluang kalian 50-50. Siapa yang cocok nanti di mata bos ya kalian bakal jadi asisten. Pak, kita sudah menyiapkan diri, Pak. Untuk sebagai pertanyaan nantinya oleh bos apa saja, Pak? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Mungkin bos ada rencana untuk ketemu di sini ya karena mau lihat sisi lain di diri kalian selain di dalam hal pekerjaan. Kalau di dalam hal pekerjaan saya udah bisa nilai kalian dan kenapa kalian bertiga yang saya bakal perkenalkan karena kinerja kalian dalam hal pekerjaan bagus. Mungkin dalam hal lain bos bakal menilai di tempat ini nantinya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak, sudah merekomendasikan kita bertiga. Ya kita akan memberikan yang terbaik untuk bos nantinya, Pak. Kalau misalnya salah satu dari kita yang diterima. Ya udah kalau gitu ini bos belum datang. Iya, Saya mau telepon dulu Pak Bos, ya siapa tahu udah ada di sekitar sini kayak gitu. Kalian bisa tunggu sini. Iya, Pak. Masih sakit banget ya. Nah, tapi udah mendingan kan, tadi udah diobatin. Aduh, Tadi nama kamu Bayu ya? iya nama aku Bayu. Kamu Putri kan? Iya, Bay. Bay, sekali lagi aku minta maaf ya sama kejadian tadi. Itu bener-bener nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa sih Put. Seharusnya bukan kamu yang bantuin aku, yang harus tanggung jawab. Itu yang nabrak, bukan kamu. Kamu kan cuma penumpang. Iya. Dan mereka malah lari. Mereka itu teman kerja atau teman main atau gimana tuh? Mereka itu teman kerja aku, Bay. Jadi atasan aku itu ngepromesin aku bareng sama teman-teman jadi asisten pribadinya atasan aku ini. Ya, gitulah. Jadi intinya kita berlomba-lomba dan mereka mau bersaing nggak secara sehat sama aku. Oh, pantesan. Berarti mereka ninggalin kamu. Iya, awalnya tadi emang mau ninggalin aku. Terus aku langsung masuk mobil mereka dan kita jalan bareng-bareng. Terus nggak sengaja ketabrak kamu dan aku malah ditinggal lagi. Terus kamu rencananya mau ketemu di mana? Di tempat ini juga aku bakal ketemu sama atasan aku. Oh gitu. Tapi aku kesel banget sih sama mereka. Bisa-bisanya ya mereka bersaing secara tidak sehat dan udah nabrak aku, mereka nggak tanggung jawab, malah kamu yang tanggung jawab. Aku makasih banyak ya sama kamu. Kamu ngapain makasih sih baik sama aku? Justru ini juga tanggung jawab aku. Aku kan juga di dalam mobil waktu itu. Iya juga sih, tapi ya mau gimana lagi ya Put. Untung aja tadi kita sempat ke rumah sakit dan kaki aku nggak kenapa-kenapa. Cuman kan memang sama dokter disaranin pakai tokat dulu biar bengkaknya pulih dulu. Emang kamu mau kemana sih, Bay? Aku juga ada kepentingan kerjaan sih. Gitu. Tadi mobil aku taruh di pinggir jalan karena banyak kempes. Nah aku jalan kaki, ini gak taunya malah kena apes kayak gini. Tapi aku antara seneng sama sedih sih Put. Sedihnya karena kaki aku kayak gini, senengnya karena aku ditolongin sama wanita sebaik kamu Put. Pasti beruntung banget nih laki-laki yang bisa dapetin kamu Put. Ya, semoga aja ya, Bay. Karena aku masih belum ada jodoh. Bener Put. Beneran. Aku juga sekarang lagi males banget kalau deket sama laki-laki. Berarti kamu malas juga dong buat deket-deket sama aku sekarang? Ya kan kita cuma temen. Maksud aku lebih dari temen. Ya nggak menutup kemungkinan kan Put. Jodoh bisa datang dari mana aja. Dan dengan kondisi yang nggak kita duga. Kalau kamu gimana? Kamu udah punya pacar? Aku juga udah lama banget nggak deket sama perempuan Put. Nggak pacaran juga karena aku cuma fokus sama kerjaan aku. Waktu aku banyak habis sama kerjaan.
Gitu. Tapi jarang loh, Bay, ada laki-laki yang nggak pacaran. Biasanya ini ya, zaman sekarang tuh butuh perempuan aku buat tahu. penyemangat. Kamu mau bilang setiap laki-laki yang ketemu sama kamu pasti goda kamu kan? Pasti mau macam-macam sama kamu kan? Iya gitu deh. Tapi aku kan nggak macam-macam sama kamu. Dan aku juga nggak kurang ajar. Ya, aku juga sama Put. Jarang banget aku ada ketemu sama perempuan yang bertanggung jawab seperti kamu. Apalagi kamu tuh cantik, Put. Bisa aja aku jahat sama kamu. Ini seriusan kamu bilang aku cantik? Ya, Put. Apalagi hidung kamu, Put. Kita baru pertama kenal, kamu malah bahas hidung, Bay. Iya, nggak apa-apa. Itu kan salah satu kelebihan. Daripada kita ketemu, kita ribut, kan mending kita saling menghibur aja. Iya sih. Tapi kamu hebat loh, Bay. Kamu bisa bertahan dengan nggak pacaran sama perempuan. Ya gimana ya Put, aku pernah pacaran juga. Ya mereka cuma manfaatin aku aja. Emang ada ya perempuan yang kayak gitu sama kamu? Rata-rata sekarang perempuan kayak gitu, Put. Kayaknya kamu nggak gitu ya? Selama aku punya pacar sih dulu nggak pernah kayak gitu kayaknya deh. Ya selayaknya orang pacaran aja. Tapi aku minta tolong ya Put sama kamu. Kalau kamu ketemu sama siapapun, kamu jangan terlalu banyak senyum ya. Nanti orang-orang bisa jatuh cinta sama kamu, Put. Kamu bisa aja ya, Bay. Ternyata kamu juga jago gombal ya? Aku bukan gombal, tapi aku ngomong sesuai dengan apa yang aku lihat. Ya udah gini aja deh. Sekarang mending kamu temuin dulu bos kamu, nanti kamu bisa balik lagi ke sini. Aku menunggu di sini. Barangkali masih rezeki kamu, meskipun kamu telat, udah berjam-jam, bos kamu masih mau toleransi. Ya kamu bilang aja dengan jujur apa yang terjadi. Nggak bisa, Bay. Pasti teman aku itu udah ngomong yang enggak sama atasan aku. Lagian pasti atasan aku juga percaya dan aku bakal diusir kalau aku dipecat gimana. Ya minimal kamu udah berusaha buat jujur Put. Kalau misalnya kamu dipecat, aku bakal bantuin kamu. Aku yang bakalan jelasin sama mereka kalau kamu tuh nggak bersalah. Ya udah, emang kamu nggak apa-apa tinggal di sini sendiri? Gak apa-apa, asal kamu balik lagi nanti ke sini. Aku pasti balik kok. Ya udah kalau gitu, aku mau kesana dulu ya, Bay. Kamu tetap di sini kan? Put, ingat ya pesan aku. Kamu jangan terlalu banyak senyum. Iya. Ya udah. Kayaknya baru kali ini nih aku jatuh cinta. Selain dia baik, cantik, dia juga bertanggung jawab. Duh, kaki aku tapi beneran sakit. Ini udah hampir 2 jam ya. Pak Bos juga belum datang. Terus Putri mana? Putri juga belum datang, Pak. Ini udah hampir 2 jam. Tapi nggak bisa dikabarin ya Pak? Nggak bisa dihubungin? Ya saya udah berusaha ngubungin tapi nggak diangkat. Mungkin masih ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini masalahnya Putri di mana? Takutnya Pak Bos sudah datang, Putri belum datang. Kan saya sudah bilang Pak, Putri itu lagi janjian sama temennya. Kayaknya dia emang nggak bisa datang Pak. Ya kesalahan Putri ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Bener banget Pak. Kalau seandainya dia bentar lagi datang, saya bakal langsung pecat dia hari ini juga. Putri lebih memilih jalan bareng sama temannya daripada atasannya yaitu Pak Arif. Ya Pak Arif harus pecat dia langsung daripada terus-terusan mempermainkan Pak Arif. Apalagi ini hari penting Pak. Ya, saya bakal ambil tindakan tegas. Ya kalau misalkan hari ini dia nggak datang, besok saya bakal panggil ke ruangan. Saya bakal pecat dia secara langsung. Jadi langkah selanjutnya ini kita harus nunggu di sini atau kita bagaimana Pak? Kita Ini nunggu. Putri. Oh, Maaf saya telat, Pak. Pak, saya minta maaf saya telat. ini bukan 5 menit atau 10 menit. Kamu hampir 2 jam telat nanti. Dan kamu udah nggak menghargai apa yang saya katakan kemarin untuk datang ke tempat ini. Mulai hari ini dan besok kamu udah nggak usah balik ke kantor, nggak usah kerja di kantor saya. Maksud Pak Arif? Kamu bisa menyimpulkan sendiri kan maksud saya? Tapi kan Pak Arif masih belum dengar Udah cukup. penjelasan saya. Fit, saya mau coba cari ke parkiran, siapa tahu bos ada di sana. Siap Pak. Ntar kalau ada Pak Bos di sana, saya langsung belum. Siap Pak. Pak Arif, pasti Udah. kalian ngomong yang enggak kan? Ya, tapi emang kamu kamu ninggalin telat aku. gimana sih?
Tapi tadi yang nabrak kamu, Fit. Kenapa sih kamu harus ninggalin aku, Fit? Ya karena kita ada urusan kan. Kan ada kamu yang bantuin, kenapa harus kita juga? Kamu, aku nggak ada kepentingan. Itu cuma kepentingan kalian, hah? Kenapa Ya kamu udahlah. turun, Put? Hah? Kamu lebih memilih orang Kamu yang itu nyuruh juga. turun, Fit. Ya kan kamu juga nggak sih? mau. Ya Aduh, udah. nggak usah marah-marah, Put. Ya itu udah keputusan kamu untuk menolong laki-laki tersebut. Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, aku ikhlas nolongin orang itu. Tapi yang nggak pernah aku ikhlasin, Fit. Kamu ninggalin aku di saat genting kayak gini. Ya itu kan terserah aku mau ninggalin kek, mau nungguin kek. Kita juga bingung, Put. Kan kita juga ada urusan. Pak Arif nanti nungguin gimana dong? Ya kita bagi tugas aja, kamu ngurusin orang gitu, kita ngurusin kerjaan gitu. Iya udah nggak apa-apa. Aku ikhlas sama jabatan itu. Kalian takut kalah saing kan sama aku. Aku paham kok. Makanya kalian ninggalin aku. Baguslah kalau kamu udah paham, jadi kita agak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Ya udah, kamu dengar kan kata Pak Arif tadi apa? Kamu udah bukan termasuk kandidat hari ini, jadi kamu mending pulang aja sekarang. Dan Kan besok, kamu udah nggak perlu kayaknya datang kantor, ya kan? bener banget. Jadi kamu udah siap-siap menjadi pengangguran, gak punya penghasilan tiap bulan. Oke? Orang yang kamu udah kerjanya bantuin orang itu, kamu mending cari orang itu. Kamu minta bantuan aja sama mereka, sama dia. orang yang kerjanya licik juga nggak bertahan lama di kantor. Ya, Ya. buktinya yang nggak bertahan siapa? Kita atau kamu, Put? Hmm? Kamu harus sabar, harus tabah menerima keputusan dari Pak Arif. Oke, silakan pergi. Kita udah bukan partner kerja lagi. Aku nggak tahu ya aku punya salah apa sama kalian. Oke, kita udah berhasil nyingkirin Putri dari perusahaan. Dan kita susul Pak Arif aja. Udah? Perasaan kamu gak nyampe sejam tuh. Ya udah berarti udah selesai. Gimana? Kamu keterima? Aku dipecat, Bay. Aku udah bilang sama kamu, pasti mereka itu ngomongnya enggak. Dan bener, atasan aku percaya sama mereka. Kalau aku telat, bukan karena bantuin kamu, tapi ada maksud lain. Put, kamu bawa aku sama mereka, biar aku aja yang Mau jelasin. ngapain, Bay? Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak lari dari tanggung jawab kan? Kamu duduk sini deh, Put. Tapi kan aku juga gak enak sama kamu, Put. Kamu sampai kehilangan pekerjaan kamu cuma gara-gara bantuin aku. Justru aku bangga banget sama diri aku. Aku bisa bantuin kamu tanpa banyak basa-basi. Siapa sih atasan kamu, Put? Kok aku pengen ngobrol sama atasan kamu? Kok dia nggak bijaksana banget ya? Seharusnya dia kan dengerin dulu penjelasan kamu, Put. Tapi Sudah, malah baik. kayak gini. Ya mungkin aku mau cari kerja di tempat lain. Gimana kalau misalkan kamu kerja di tempat aku aja? Kebetulan aku juga lagi butuh asisten, Put. Ya udah kalau gitu, asisten pribadi. Iya, asisten kantor aku. Ya udah kalau gitu, tapi emang beneran butuh. Iya, aku emang lagi cari dan aku minta tolong sama anak buah aku. Ya, aku bentar lagi tinggal telepon aja. Kalau misalkan aku udah dapet. Karena aja gaji kamu juga lumayan besar kok. Mungkin lebih berkali-kali lipat dari gaji kamu sebelumnya. Ya udah baik kalau gitu. Kenapa nggak aku aja kan? Lagian ya, kalau misalkan asisten aku itu kamu, Put, aku kan bisa dimanja terus sama kamu tiap hari, Put. Ya terus kerjaan kamu apa kalau semuanya dikerjain sama aku? Ya enggak, maksud aku ya contoh kayak tadi aja, aku nggak boleh makan yang dilarang sama dokter, terus kamu bela-belain keluar buat cariin aku makan, terus Itu kan emang udah terjadi tanggung jawab aku, Bay. tapi kalau kamu udah punya pacar nih ya aku nggak kira kayak gini lah. Karena ini kamu nggak punya pacar aja aku kayak gini. semoga ini perkenalan awal yang bisa ngebuat kita bareng-bareng selamanya, Put. Ya aku aminin doa kamu.
Tapi kenapa kamu nggak nanya Put, pekerjaan aku apa? Oh iya, kamu kerja apa, Bay? Aku mau kasih tahu sama kamu. Kamu jadi asisten pribadi aku buat jualan tahu campur, Put. Oh, ya nggak apa-apa sih, yang penting dapat kerja aja. Beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting aku kerja aja bareng sama kamu. Tapi tenang aja. Aku bakalan gaji kamu sesuai dengan pekerjaan kamu kok. Aku nggak butuh gaji yang terlalu gede, Bay. Yang penting atasan aku itu baik kayak kamu, aku udah bersyukur. Nggak kok, Put. Aku bercanda. Nggak mungkin aku suruh kamu jualan tahu campur keliling, Put. Jadi aku ada perusahaan kecil lah. Nanti kamu bisa bantu aku di sana. Emang kamu nggak pernah punya asisten? Sebelum-sebelumnya aku belum pernah punya, Put. Kenapa? Semua pekerjaan aku kerjakan sendiri. Karena aku hati banget sama perempuan. Terus Dulu, kenapa sama aku mau cerita kayak gini? itu pun karena orang tua aku yang maksa buat aku biar ada yang bantu. Oh, Karena ya Put, dulu pernah ada mantan aku. Dia cuma manfaatin aku aja. Dia pacaran sama aku, cuman dia karena pengen jadi asisten aku. Dan setelah dia kenal dengan pengusaha-pengusaha besar, dengan kerja aku, dia malah ninggalin aku di saat perusahaan aku lagi bangkrut. Maka dari itu, aku nggak pernah cari asisten lagi. Ini pun udah beberapa tahun, karena orang tuaku dan anak buahku yang maksa, karena mereka kasihan ngeliat aku ngerjakan apapun di sendirian Put. lo bisa sih Bay mantan kamu sampai kayak gitu? Padahal sayang banget loh kamu kayak digituin. Ya aku nggak tahu Put, namanya manusia nggak pernah cukup. Yang dia kejar itu cuma harta. Tapi aku udah maafin kok, dan aku udah ikhlas. Buktinya kalau misalkan aku ikhlas, aku bisa kembali bangkit lagi. Dan sekarang suami dia itu bangkrut Put. Karena setelah putus sama aku, dia langsung nikah dengan orang itu. Oh. Dan mereka udah bangkrut. Minta tolong lagi sama aku udah nggak ada urusan lagi sama mereka. Dan aku nggak mau bantuin mereka lagi. Berarti sampai detik ini kamu masih ada perasaan sama mantan kamu? Bukan ada perasaan. Semenjak itu aku udah mati rasa. Cuman rasa kecewa aku itu masih belum hilang karena aku ngerasa ditipu. Beda nih sama kamu kan nggak pernah nipu aku Put. Kita kan baru kenal, Bay. Iya justru itu, dari pertama kenal sampai detik ini kamu nggak pernah nipu aku. Ya, apa Kamu coba yang mau ditipu? Iya bisa aja, kamu nanya dompet aku, kamu ambil duit aku, kamu lari. Aku bukan perempuan kayak gitu, Bay. Aku nggak bisa jadi orang licik. Nah, makanya Put, pasti banyak laki-laki yang tertarik banget sama kamu. Dan aku bilang sama kamu, Kayaknya- harus jaga senyum kamu. Ya nggak mungkin dong aku cemburu di depan orang-orang. Nanti aku dikira lagi marah lagi. Gak apa-apa, biar mereka takut aja sama kamu. Terus kita mau kemana nih sekarang? Karena aku udah nggak kerja. Mau ke pelaminan? Apaan sih, Bay? Aku antar kamu ke rumah kamu yuk. Kamu mau pulang kan pasti? Gini aja, kamu antar aku ke seseorang. Aku lagi janjian sama anak buah aku sebenarnya Put. Ini aku juga udah telat beberapa jam. Ya karena aku harus nungguin kamu dulu, aku memastikan keadaan kamu. Ya udah kalau gitu aku anterin ya. Emang nggak apa-apa aku ikut. Ya nggak apa-apa Put. Tapi aku semakin lama ngeliat kamu, semakin aku ngerasa aneh sama diri aku Put. Kamu yang aneh. Gimana sih? Sedih banget. Semua rencana kita udah berhasil, ya. Kalau misalkan nanti aku yang menjadi asisten dari bos, aku bakal merekomendasikan kamu juga, ya, supaya kamu naik jabatan juga. Ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Yang penting siapapun nanti yang kepilih, kalau itu kamu atau aku, ya kita harus bantuin satu sama lain, jangan lupain ya. Bener banget, kita harus tetap kerjasama. Iya. Tahu nggak? Aku seneng banget karena udah gak ada lagi yang diperhatikan oleh Pak Arif. Kalau selama ini kita selalu sakit hati karena kita selalu dikesampingkan.
sekarang udah nggak ada belenggu di tengah-tengah kita, Fit. Kita bisa kerja sesuka hati kita dan kita nggak perlu mikirin dan nggak perlu iri juga sama orang itu, ya kan? Ya mungkin besok atau bentar lagi kita yang bakal diberikan kepercayaan penuh oleh Pak Arif. Yes, apalagi salah satu dari kita nantinya bakal menjadi asisten dari bos. Aku udah gak sabar banget mendapatkan gaji yang besar dan bisa membeli apapun yang kita inginkan. Aku juga nggak sabar sih, Fit. Tapi tadi yang kamu tabrak itu, kamu nggak sempet tanyain sama Putri ya dia baik-baik aja atau enggak? Ngapain kita harus menanyakan orang itu? Lagian orang itu gak penting dalam kehidupan kita. Ya juga sih. Makanya Putri nggak nyampein apa-apa, berarti emang dia ngerasa kalau dia yang salah, ya kan? Ya mungkin Putri udah nganterin dia pulang, dia udah selamat sampai ke rumahnya. Gitu sih. Yang terpenting sekarang jabatan kita. Oh ya, nanti malam. Tapi kayak nggak asing nggak sih sama yang kita tabrak tadi? Emang kamu kenal? Kayak ngeliat dia di suatu tempat gitu, di foto di Udahlah, perusahaan. gak mungkin. Nggak mungkin ya? Mana mungkin? Orang penting di perusahaan kita gak tahu. Setiap orang penting kita tahu. Iya Ya. sih. Tapi di foto itu kayaknya dia masih kecil dan itu mirip banget sama Queen, kamu gak usah mengada-ngada deh. Hah? Ya enggak sih, kayak mirip aja. Ya udah sih, kalau bukan nggak penting juga. Nggak mungkin ya? Udah, nanti malam aku mau ngadain acara. Syukuran lah dengan apa yang bakal kita dapatkan. Kamu boleh undang teman-teman kamu ya. Aku Oke. bakal undang juga teman aku. Malam kita party. Atau mungkin kamu punya tempat untuk mengadakan acara ini? Ada dong. Ya udah, kamu atur semuanya ya. Kalau masalah uang, kamu nanti telepon aku. Oke. Aku bakal bayar semua. Udah yuk. Ayo kita cari Paris lagi. Kita istirahat dulu yuk, Bang. Kamu sakit banget kayaknya. Aku kepikiran banget sama kamu, Put. Pikiran kenapa sih, Bay? Ya karena kamu dipecat dari tempat kamu kerja cuman gara-gara aku. Udah lah, nggak apa-apa. Ini bukan gara-gara kamu kok. Aku bantuin kamu ikhlas ya. Emang bukan rezekiku aja, makanya aku dipecat. Karena aku udah mau kerja bareng sama kamu. Kalau misalkan aku menawarkan hal yang lain, kamu mau nggak? Contohnya? Gimana kalau misalkan kita ngobrol duduk? Ya udah nggak. Kamu mau nawarin aku apa? Kalau misalkan kamu jadi istri aku, kamu mau nggak? Oh, bagus ya Put. Kamu udah dipecat secara tidak hormat, malah pacaran sama dia. Apa kamu kurang? Aku bikin kamu cacat, nah? Aku mau tabrak lagi kamu. Kamu Berarti dia Put yang nabrak aku. kamu udah nabrak nggak minta maaf, masih Ya lagian ngata-ngatain. dia yang salah. Tadi ada mobil lewat juga. Kamu udah nggak tanggung jawab ya. Sekarang kamu bikin Putri dipecat sama atasannya. Itu tuh akal-akalan anak sendiri kamu aja. Kamu sengaja kan tadi ditabrak, modus aja kan kamu biar kita ganti rugi, iya kan? Kalau misalnya kamu mau minta ganti rugi, aku udah dari tadi minta ganti rugi. Kamu bisa tanya sama Putri. Aku nggak minta duit sepeser pun sama Putri. Fit, dia itu benar-benar kecelakaan dan kamu yang nabrak, Fit. Kenapa sih kamu nggak bisa minta maaf? Apa kamu gak lihat? Udah deh, kita nggak perlu bahas kerjaan sekarang. Aku cuma pengen kamu minta maaf sama Bayu. Ya, kita nggak Minta salah, maaf? yang salah dia sendiri. Punya mata nggak sih kamu? Jalan itu pakai mata. Makanya kalau di tengah jalan itu jangan main HP. Ya? Atau mungkin kamu emang sengaja menabrakkan diri supaya kita memberikan imbalan sama kamu. Iya Gak kan? mungkin. Udah deh, percuma juga kamu ngeladenin orang kayak mereka. Kayaknya mereka udah nggak punya hati, Put. Maksud kamu ngomong sulit itu apa? Hah? Fit, kamu Fit. Iya. Yang bikin Putri dipecat itu kamu, bukan kita. Andai saja kamu gak melintas di jalan kita, Putri gak boleh dipecat. Put, caranya kamu menyalahkan dia, bukan menyalahkan kita. Dan kalau kamu nggak ngomong yang enggak sama Pak Arif, mungkin aku juga nggak dipecat, Fit. Ngomong Lagian yang enggak. kamu juga udah telat aja 2 jam lagi. Ya pasti Bener lah Pak Arif banget. akan pecat kamu. Ya dia telat kan gara-gara nolongin aku. Padahal Ya kan kalian kan gara-gara kamu.
Ya andai saja gak nolongin kamu, Putri gak bakal telat dan gak bakalan dipecat. Emang kamu Yang- yang masalahnya di sini. Yang harus minta maaf itu justru kamu sama Putri dan sama kita. Hah? Kita minta maaf sama kamu, apa hubungannya, Fit? Iya. Karena dia udah bikin kamu dipecat, Put. Bukan kita, Put. Yang Kamu udah licik banget ya. Putri udah cerita semuanya sama aku. kamu udah ngadu sama laki-laki cacat ini, Put. Hah? Apa untungnya kamu ngadu sama dia? Hah? Dia udah gak bisa apa-apa. Fit, udah deh, kamu nih udah salah, masih kasar ya orangnya. Emang gua harus Kamu tahu aja, kamu ngapain ngadu sama orang yang nggak bisa bantuin kamu? Dia jalan aja pakai tongkat, David udah kasih tahu. Dia kena angin dikit, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi sebelum Bayu ditabrak sama kamu, dia baik-baik aja, Fit. Dia kayak gini gara-gara kamu, Fit. Udah nasib dia aja sih ya hari ini. Kenapa jadi gara-gara kita berdua? Siapa sih atasan mereka, Put? Termasuk atasan kamu? Ya terus, kamu mau ngapain kalau tahu? Kamu juga nggak bakal tahu apa-apa. Aku bakalan bikin kalian dikeluarkan dari kantor itu sekarang juga. Ya, aku takut banget sih. Takut banget. Udahlah, nggak usah ngaco kalau ngomong, hah? Ya, emang kamu orang penting di kota ini? Enggak, kamu tuh orang miskin. Hah? Udah deh, mending kamu pergi dari sini, Fit. Ini juga udah bukan urusan kamu lagi. Kalau kita gak mau pergi, emang kenapa? Ya udah kita aja yang pergi. Ya bagus lah, Ini siapa lagi nih? Pak Arif. Ini atasan aku, Bay. Pak Arif, coba lihat kelakuan Putri. Bener kan apa yang kita omongin sama Pak Arif? Dia lebih pentingin temennya daripada Pak Arif. Duduk, Put. Pak, dia pacaran sini, Pak. Udah duduk. Ini ya, Apa sih? Windy sama David. Iya, Pak. Hari ini kan rencananya bos kita itu mau cari asisten. Dan kebetulan orangnya udah dari sini. Yang saya bingung, Pak Bayu kok pakai tongkat? Anak buah kamu ini udah nabrak aku. Hah? Dan mereka nggak tanggung jawab. Mereka lari dan kamu tahu siapa yang nolongin aku? Putri yang nolongin aku. Dan mereka difitnah. Putri difitnah sama anak buah kamu yang nggak bertanggung jawab ini supaya Putri dipecat. Kamu juga nggak bijaksana ya, Arif? Kita nggak tahu. Bener kata Pak Bayu. Bener, Pak. Bener? Iya. Oh, jadi semua ini akal-akalan kalian untuk menyingkirkan Putri dari calon asisten Pak Bayu. Pak, kita minta maaf. Putri bakalan aku jadikan calon istri aku. Hah? Aku nggak butuh asisten sekarang. Kalau kamu, Rif, ke depan masih nggak bijaksana seperti ini, kamu juga bakalan aku pecat, Rif. Sekarang, Nggak bijaksana. iya, kamu ngapain percaya sama mereka? Padahal orang yang selama ini kamu selalu rekomendasikan sama aku, bukan mereka berdua kan? Iya, agar adil aja Pak. Maksud saya itu agar ada kompetisi. Ya tapi gimana dengan kaki aku? Iya, Untung aja ya, Rif, Putri langsung bawa aku ke dokter. Jadi kaki aku bisa sembuh dalam beberapa hari. saya mohon maaf. Kalau misalkan dibiarin, aku bisa pingsan di pinggir jalan, Rif, gara-gara mereka. Pak, maaf ya, Pak. Iya Pak, kita minta maaf Pak. Udah, mulai hari ini kalian aku pecat. Kamu urusin mereka semua, Rif. Kamu kasih pelajaran. Kalau enggak, aku yang bakalan kasih kamu pelajaran. Dan aku bakalan laporin kalian ke pihak yang berwajib. Karena kalian udah nabrak aku. Gitu bisa Pak. Yaudah. Sekarang kalian balik pulang ke rumah dan besok temui saya di rumah. Tapi Pak, Siapa lagi? Hah? Ayo Kak. Berarti atasan Pak Arif itu kamu, Bay. iya Put, aku juga nggak tahu kalau misalkan ternyata kamu kerja sama Arif. Tapi urusan mereka kan udah kelar. Jadi sekarang aku mau denger jawaban kamu, Put. Kamu kan masih belum jawab pertanyaan aku yang tadi. Pertanyaan yang mana ya? Iya. Aku kan nawarin kamu buat jadi istri aku, Put. Aku punya alasan yang kuat kenapa aku nggak mikir panjang meskipun aku baru kenal sama kamu. Dengan tanggung jawab kamu, dengan kasih sayang kamu, Put. Kamu kayaknya cocok buat jadi ibu dari anak-anak aku nantinya. Aku juga tertarik banget sama kamu, Bay. Aku juga kayaknya mulai udah ada perasaan sama kamu. Tadi semenjak aku bantuin kamu,
aku kayaknya udah mulai suka sama kamu. Terus Ya jadi aku terima lamaran kamu. kamu jangan pegang rumput, Put. Tangan kamu nanti kotor. Kamu cuma boleh pegang tangan aku. Sama rumput aja aku bisa cemburu, apalagi sama orang lain. Ya udah kalau kayak gitu, kamu sekarang ikut aku mau kenalin kamu ke orang tua aku. Yaudah.